Hai sahabat Duwiko, ketemu lagi dengan saya Duwiko dan kali ini saya berada di Universitas Ngurah Rai Denpasar. Dan saya saat ini ditemani oleh sahabat saya, beliau adalah Dr. Nyoman Diah Utari Dewi, APAR MAP, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar. Kali ini saya akan ngobrol dengan Ibu Diah tentang berkebaya di waktu-waktu bekerja dengan aktivitasnya beliau sehari-hari di Universitas Ngurah Rai Denpasar. Nah, kita akan ngobrol lebih banyak dengan Ibu Diah tentang kesehariannya beliau. Nah, sebelum itu saya pengen tahu tentang sebetulnya Universitas Ngurah Rai ini. Kita pengen lebih tahu lagi sedikit tentang Universitas Ngurah Rai ini. Silakan Mbak Diah, lebih akrab kita panggil Ibu Diah atau Mbak Diah. Apa saja, It's okay. Mbak Diah atau Ibu Diah. Sebelumnya welcome to Universitas Ngurah Rai ya Mas Ya, Dwi. terima kasih. Jadi ini adalah gedung program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai. Jadi kita itu sudah berdiri sejak tahun 1979 di bawah Yayasan Jagadita Denpasar. Jadi foundationnya adalah Yayasan Jagadita Denpasar. Dan kita sudah memiliki 4 fakultas. Jadi ada Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, serta Fakultas Sains dan Teknologi, itu untuk S1-nya. Nah, untuk S2-nya kita ada program Pasca Sarjana dan ada 2 prodi, yaitu program studi Magister Administrasi Publik dan MH, Magister Hukum. Nah, sebenarnya kalau di sini ini siapa sih yang sebagai target nih, siapa yang cocok untuk kuliah di sini gitu atau belajar di sini gitu? Sebetulnya siapa saja bisa kuliah ya. Kita itu tidak pernah membatasi dari segala umur ya. Dari fresh graduated sampai yang sudah berumur, karena tidak ada batasan untuk umur kita untuk belajar. Jadi terus terang mahasiswa kita juga banyak yang sudah bekerja. That's why kita ada kelas pagi dan ada juga kelas sore. Jadi itu adalah untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ingin tetap kuliah walaupun mereka sudah bekerja. Yang mungkin dulunya mereka tidak punya dana, tidak ada waktu. Jadi sekarang mereka masih bisa kuliah lagi. Dan ada mahasiswa saya itu umurnya sampai 60 tahun, Mas. Berarti saya bisa dong ya kuliah di sini? Bisa banget, silakan. You're very welcome. Iya, saya kayaknya harus belajar lebih banyak tentang bisnis di sini kayaknya. Bisa ya, Mbak Diah ya? Wow. Jadi kita tadi sudah mendengar sedikit tentang Universitas Ngurah Rai Denpasar. Nah, seperti tadi tema kita akan ngobrol tentang kebaya ya gitu. Nah, seperti yang sudah dilihat, sudah nuansa unyu gitu, lucu gitu kan, dan membuat Mbak Diah ini tampil mempesona dan cantik gitu kan. Terima kasih, Mas. Iya dong. Nah, kalau kita berbicara tentang kebaya ya, ini menyangkut dengan kebijakan pemerintah daerah. Seminggu sekali harus memakai busana adat Bali ya, dan kebetulan jatuh di hari Kamis ya. Nah, kalau menurut Mbak Diah sendiri bagaimana menanggapi kebijakan pemerintah ini? Baik. Nah, itu ya, Pergub Gubernur itu adalah peraturan Gubernur nomor 79 tahun 2018. Nah, itu ditetapkan pada tanggal pas hari ulang tahun saya, 6 September tahun 2018. Nah, sebetulnya di sana disebutkan adalah tidak hanya hari Kamis, tetapi juga pada saat purnama, tilem, dan hari ulang tahun Pemda Provinsi Bali. Nah, jadi di sana itu konsepnya adalah bahwa pemerintah itu ingin meningkatkan IKM di Bali. Jadi untuk mensupport budaya Bali dan juga IKM, jadi kita diwajibkan untuk menggunakan busana Bali. Tapi ada kriterianya, harus yang sopan dan rapi. Jadi sopan dan rapi. Walaupun mesti brokat, tapi kita juga tetap harus sopan. Jadi boleh saya kasih contoh ya. Misalnya saya memang tidak suka yang terlalu seksi atau terlalu terbuka ya. Jadi semua kebaya saya, baik itu yang bordiran ataupun yang brokat, itu semua saya kasih pelapis. Semua saya pakai pelapis. Jadi ini saya bisa kasih contoh ya, itu semua saya pakai pelapis. Jadi tidak ada yang nerawang see through.
Nah, iya. untuk kamen pun, jadi untuk wanita itu harus ada unsur kebaya, selendang, dan kamen. Kamen, Ya. Untuk kamen saya biasanya untuk praktis karena kita kerja, jadi ya saya buat kamen jadi. Oke, Jadi oke. seperti ini. Ya, Nah, ya. Jadi kita buat kamen jadi seperti ini simple. Ini pun saya sanggul sendiri di rumah. Jadi aksesori juga belinya di silver yang memang produksi orang Bali. Oke, jadi kita semuanya dari support Bali ya. Kita support Lokal, support lokal ya. sama itu teman-teman ya yang produksi. Ya, Jadi itu bagus juga, saya setuju dengan program dari pemerintah daerah ya. Daerah Ya. Bali. Tapi kalau dari awal gitu penerimanya gimana sih? Saya tahu sih wanita Bali memakai kebaya itu bukan sesuatu yang baru gitu. Justru udah menjadi bagian sehari-hari mereka. Nah, tapi dikaitkan dengan aktivitas pekerjaan gitu, penerimaan dari awal gimana sih? Apakah ada, aduh gimana ya nanti geraknya atau gimana gitu, ada nggak sih? Ya, setiap perubahan pasti ada penyesuaian ya. Pasti ada juga yang komplain, ada yang pro, ada yang kontra. Awal-awalnya memang banyak yang komplain, ribet lah nanti pakai long torso seperti itu kan kalau wanita lebih ribet ya. Terus nanti tidak bebas bergerak, tidak nyaman. Tapi lama-lama kita enjoy aja. Dan akhirnya karena wanita kan senang ya berbusana, jadi ya setiap hari nambah koleksi. Jadi ada tambahan, sekarang lagi di-matchingkan dengan masker kan. Iya, itu ya. Nggak ada habisnya kan, fashion itu kan luar biasa ya, tidak akan pernah berhenti lah. Iya. Nah, kalau dengan adanya itu misalnya kayak tadi nih misalnya, akan lebih lama nggak sih persiapannya antara pakai baju biasa pada waktu mau kerja sama yang harus dandan berkebaya seperti ini? Ya, kurang lebih tambah 15 menit tambah lah. 15 menit. Karena kan harus pakai ini dalamannya itu yang agak korset yang di dalamnya korset ya. sama untuk rambutnya. Karena ini yang utama juga di sana adalah rambut harus rapi. Jadi nggak bisa digerai gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tadi tentang kebaya, kemudian style fashion juga gitu kan, saya akan di sini ada beberapa bukan masukan sih, tapi concern dari banyak teman-teman cewek gitu kan yang kadang-kadang saya suka nggak pede mas kalau saya harus begini harus begitu gitu kan. Nah, kalau menurut Mbak Diah sendiri, kalau dandan itu kalau orang dibilang cantik atau menawan itu yang seperti apa gitu? Cantik dan menawan itu relatif ya, tapi semua wanita pada dasarnya adalah cantik. Asalkan mereka tahu apa kelebihan di dalam dirinya dan nyaman apa yang digunakan. Jadi saya juga saya juga ada kelebihan berat badan. Nah, tapi itu saya tetap merasa nyaman. Jadi seperti kata Adele, walaupun kita kurus ataupun gendut, yang penting kita nyaman dengan diri kita. Jangan kita fokuskan diri kita untuk saya mau kurus supaya bagaimana cantik gitu, itu nanti bikin tertekan. Soalnya kalau saya memang pengen kurus, nanti saya pengen biar kalau di foto itu nggak perlu pakai kamera wide lagi. Biar angle-nya dari mana saja gampang. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita jadi wanita tuh harus pede. Pertama itu kita harus pede, kita nyaman apa yang kita gunakan. Itu yang paling pertama. Kalau kita sudah nyaman dengan diri kita, itu akan terpancar dengan sendirinya. Jadi cantik itu nggak semata-mata secara fisik ya, tapi kalau saya lebih kayak mempesona ya gitu. Ada pancaran pesonanya itu ya. Dan kalau untuk tampil seperti itu ya teman-teman, sahabat cewek-cewek nih yang kadang-kadang suka kalau konsultasi sama saya suka, mas gimana caranya biar saya lebih pede atau bagaimana gitu kan. Lebih pede benar, tapi jangan sampai langsung merasa karena badannya tadi seperti Mbak Diah nggak minder, ada kelebihan di sana sini, itu dianggap kelebihan yang bagus ada gitu yang ya. kita harus tutupi, ada benar. yang pokoknya well groom lah. Ya, kita harus belajar benar. untuk well groom bagaimana, itu penting sekali. Itu lebih bagus. Asli juga belajar mengajarkan tentang public speaking, itu pasti ada well groom juga. Betul. Itu. Ya, jadi memang kalau untuk penampilan ibu-ibu ya nggak usah merasa minder karena misalnya bentuk badannya dan segala macam, karena semua orang itu punya kelebihan. Jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana cara memilih desain baju yang tepat, warna yang tepat.
padu padan warna yang bagus seperti apa. Contohnya kayak Mbak Diah udah bagus nih, kombinasi warnanya bagus gitu kan. Nah, caranya seperti itu aja. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, selalu ada cara untuk tampil lebih keren lagi. Dan ada satu tips lagi Mas Iya, Dwi. apa itu? Jadi saya tuh nggak suka dandan, nggak bisa. Tapi saya belajar dari MUA. Jadi saya khusus belajar untuk dandan sehari-hari. At least buat alis lah, kan itu paling penting ya untuk cewek. Untuk cewek Basicnya alis itu dari dulu struggling kita dengan alis sama ini makeup dasar. Jadi kita juga harus dimanapun areanya kita tidak boleh stop belajar. Kita harus mencari tahu. Keponya harus tinggi, kita belajar kalau kita mau improve diri kita. Itu yang paling penting. Di area apapun. Keren banget. Jadi obrolan kita walaupun singkat tapi cukup memberikan tip dan masukan untuk teman-teman, biar teman-teman yang kebetulan kerja di Bali, dimanapun, posisi apapun, tapi memang harus menyesuaikan ya, warna kebayanya, kemudian pilihan. Dan menyesuaikan budget juga. Iya, pasti. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan gitu kan. Jadi, kadang simple juga beautiful. Iya, betul. Jadi tidak perlu mewah, tapi yang penting pintar memadu padankan, memilih yang penting cocok dengan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Ada sebagai seorang resepsionis, ada sebagai seorang sekretaris, ada seorang direktur gitu kan. Ada juga dosen. Ada juga kita dosen. Juga ada etikanya, bagaimana berpakaian di dosen itu. Tidak boleh seksi, tidak boleh yang terlalu ini ya, rambut kita harus ini juga. Terlalu colorful juga nggak boleh ya. Boleh. Jadi tetap sampai ada batasannya semua harus kita perhatikan juga. Benar-benar. Nah, keren banget. Terima kasih Mbak Diah sudah memberikan masukan. Sebelum saya akhiri obrolan sekarang gitu kan, tadi saya mau tanya tentang yang kalau Mbak Diah sendiri itu kan untuk padu padan kebaya ya, itu ada juga songket, ada tenun, kemudian juga ada batik gitu kan. Nah, selain tenun biasanya suka dipadukan dengan apa aja, atau tenun, songket atau apa gitu? Saya apa saja. Apa saja ya. Yang penting Indonesia ya. Songket ini sekarang kan karena sekarang banyak ya songket yang murah-murah ya, yang KW itu. Nah, itu saya lebih suka karena lebih bahannya itu udah tidak terlalu tipis ya, Mas ya. Nah, kalau untuk bekerja pakai tenun itu kadang kita perlu effort kan untuk bikin ininya. Nah, sekarang lihat juga kalau misalnya kurus ya, langsing tidak apa-apa, kan bisa cepet. Nah, kalau saya sesuaikan dengan bentuk tubuh saya. Jadi yang mana yang nyaman untuk saya, kembali lagi seperti tadi. Oke, siap. Jadi apa yang lebih nyaman dipakai itu yang diutamakan dalam pemilihan ya. Jadi jangan sampai nanti karena belum terbiasa makainya, kemudian harus memakai yang benar-benar original, nanti 1-2 jam dandan nggak kelar-kelar, terus telat nanti masuk kerja gitu kan ya. Jadi harus belajar, kemudian tips-tipsnya apa gitu, makeup dicocokkan dengan warna kebayanya, dengan keseluruhan outfitnya dari atas sampai bawah ya. Nih kalau saya perhatikan semuanya ya cetar gitu ya. Ya mungkin mencerminkan seorang direktur seperti apa gitu ya. Nah, jadi tadi obrolan seru kita dengan Mbak Diah tentang berkebaya di tempat kerja. Oke, teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman ada saran atau juga masukan tentang topik yang ingin diobrolkan, silahkan nanti tulis di komentar. Terima kasih banyak Ibu Diah atas waktunya dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Sahabat Dwiko, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.